Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudhillalah wa may yudlil wa la hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali amma ba'du. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, pertama yang saya hormati kepada Ibunda Dian sebagai Ketua Majelis Taklim Masjid As-Sa'adah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang hadir pada hari ini mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan dalam rezekinya, dan satu saat meninggal mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadiah Fatihah dulu. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Wa ila hadrati khususan orang-orang tua kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilahi
kita Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Meneruskan pelajaran akidah. Kita pakai Aqidatul Awam nih ya. Jaiz fi haqqil anbiya. Al-jaizu fi haqqil anbiya'i war rasuli alaihi salatu wassalam. Wa qala Nadim rahimakumullah wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Aisarhu wa jaizun fi haqqil anbiya war rasuli alaihi missalatu wassalam wuqu'ul a'rad al-basariyah allati la tuda ila naqsin fi maratibihim aliyah. Wa yajibu ala kulli mukallafin ayata kita annahum alaihim mussalatu wassalam yaqtariduna lama yaqtaridu lahu khairihim minal basar minal aql wassarab wal bai' wassira wa duhul aswaq wassaud wal maut wal hayat wal ladat wal alam wassihat wal marad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang masuk kepada sifat jaiz. Jaiz fi haqqil anbiya. Jadi masuk kepada sifat jaiz fi haqqil anbiya pada para nabi. Artinya apa? Jaiz itu adalah wenang, boleh-boleh saja. Para nabi sama. Ya, artinya nabi itu tidak seperti malaikat. Paham, Bu? Nabi itu tidak seperti malaikat. Fi haqqil anbiya wa rasuli alaihim salatu wassalam. Wa jaizun fi haqqim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil marati. Jadi para nabi juga sama seperti manusia. Wa jaizu fi haqqil anbiya wa rasuli alaihim salatu wassalam wukul a'rad al-basariyah. Jadi nabi itu sama dengan manusia. Sifat basariyah. Ada al-insan, ada basar nih, Bu. Apa itu basariyah? Basariyah adalah sifat manusia secara fisiknya. Manusia itu ya punya kepala, punya muka, punya mata, punya hidung, punya tangan, punya kaki, punya badan. Jadi nabi itu sama dengan manusia secara fisik. Secara fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk nabi-nabi yang lain yang jumlahnya nabi dulu sudah saya terangkan, seluruhnya jumlahnya nabi itu 124.000, jumlah sahabat 124.000, jumlah para wali di dunia ini juga
124.000. Sama semua. Jumlah nabi 124.000. Jumlah sahabat setelah Rasulullah meninggal itu juga 124.000. Jumlah para wali yang ada di dunia ini juga 124.000. Makna 24 luar biasa. Hati-hati, 24 kalimat La ilaha illallah. Ada 24 itu. Hitung aja. 24. Nah, haknya para nabi. Nabi itu punya sifat basariah. Punya tangan, punya kaki, punya mulut. Terus kemudian dia juga sama dengan kita. Ya, seperti di sini diterangkan minal akli, makan, wasarobi, minum, wal bai'i, dagang. Jadi para nabi dulu juga banyak yang dagang. Jadi sama dengan kita, nggak ada bedanya. Makan, minum sama. Kemudian wasiro, dan dia juga membeli, jual beli, itu sama. Waduhul aswak, biasa masuk ke pasar, keluar pasar, kemana? Sebagaimana manusia biasa. Itulah para nabi. Ini yang harus diyakini. Wasaud, nah, nabi, para nabi semuanya itu adalah menikah. Makanya nikah adalah termasuk sunnah daripada perbuatan nabi. Ini sudah nikah semua belum? Sudah pada nikah belum? Yang janda kali belum ya? Zaud. Jadi para nabi juga zawad. Artinya para nabi ya nikah, sama dengan manusia biasa. Wal maut, para nabi juga mati, meninggal, wafat. Siapa yang enggak wafat nabi itu? Semuanya wafat, berarti manusia. Wal hayat, dan hidup. Waladat, merasakan nikmat. Ketika makan dia nikmat, ketika minum dia nikmat. Wal alam, dan sakit. Jadi nabi juga sakit. Wasehah, dan sehat, pernah sehat juga para nabi. Wal marud, dan juga sakit. Ini namanya sifat jaiz bagi para nabi. Paham, Bu? Sifat jaiz itu sifat menang yang bisa dimiliki oleh para nabi. Dan kita harus yakin itu. Kalau ditanya apakah nabi sakit, ya sakit. Nabi sehat, sehat. Nabi kalau makan nikmat, nikmat, sama dengan kita. Nikah apa enggak? Nikah. Berarti sama. Cuma bedanya apa? Nabi dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahkan di dalam keterangan Muhammadun basarun laisa kal basari bal huwa kal yakuti bainal ahjari. Muhammad itu adalah basarun, manusia. Laisa kal basari, tapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yakuti, bahkan dia seperti yakut, seperti batu yakut, intan, mutiara. Sedangkan kita adalah ibarat batu koral. Batu koral, Bu, murah apa mahal? Batu intan dengan batu koral mahalan mana? Batu intan. Itu bedanya. Kalau Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Kemudian bedanya lagi apa? Lam yahtalim qatun toha mutlaqon abada
wa mata sa'aba aslan fi madza zamani. Lam yahtalim, ini bedanya. Lam yahtalim, Nabi Muhammad tidak pernah mimpi keluar mani. Enggak pernah mimpi pacaran. Kalau yang mimpi pacaran itu orang jorok, tahu bu. Makanya Nabi itu enggak. Lam yahtalim, Nabi tidak pernah mimpi. Kalau manusia biasa ditandai dengan mimpi. Kalau sudah balik, anak laki yang sudah balik biasanya mimpi keluar mani. Tahu kalau ibu-ibu mimpi enggak ya? Kalau orang laki biasanya mimpi, asal sudah balik tandanya orang laki adalah mimpi. Nah, mimpi. Tapi Nabi Muhammad, para nabi semuanya tidak mimpi. Karena apa? Mimpi keluar mani itu adalah bagian daripada bawaan setan. Tandanya orang itu hatinya kotor. Makanya orang yang sering mimpi berarti hatinya kotor. Para nabi adalah suci, nggak bakal mimpi. Makanya lam yahtalim qadun toha mutlaqon abada wa matasa aba aslan fi madza zamani. Matasa nggak pernah menguap. Siapa yang sering nguap? Nabi itu nggak nguap, ini nguap terus. Wa qalbuhu, nih ciri-ciri Nabi. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasuat. Wa qalbuhu, hatinya Nabi lam yanam, tidak pernah tidur, hati yang tidak pernah tidur. Wal ainu qad nasuat, walaupun matanya kelihatannya ngantuk. Matanya kelihatannya ngantuk. Tapi apa? Tidak, hatinya tidak tidur. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur bersama istrinya Rasulullah, bu, istrinya Nabi Muhammad yang muda, siapa namanya? Ini Nabi Muhammad punya istri muda. Nabi Muhammad punya istri muda, namanya siapa? Siti Aisyah. Ketika Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama Siti Aisyah, tidur kelihatannya. Kemudian Nabi Muhammad fatabassama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tersenyum pada saat itu. Kemudian ditegur oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, lima tabassam ya Rasulullah. Wahai Rasul, mengapa kamu senyum ya Rasulullah? Anzala alaina surat, yaitu telah turun kepadaku surat Inna a'toina kal kausar wasolli li rabbika wanhar inna sani akahual abtar. Oh, itu berarti Rasulullah itu melihat, matanya tidur tapi hatinya tidak pernah tidur. Makanya bu, nanti kalau belajar ada tafsir, ilmu tafsir, ada ulumul Quran ya, nanti kapan-kapan saya pengajar itu. Ada tafsir, ilmu tafsir, bukan tafsir, ada ulumul Quran. Itu di sana kita akan mengetahui asbabun nusul ayat itu, turunnya kapan, waktunya kapan, waktu siang apa malam. Karena ada ayat yang turun di waktu pagi, namanya ayat sobahiyah. Ada ayat yang turun di waktu siang, namanya ayat nahariyah.
Ada ayat yang turun di waktu sore, namanya ayat Masaiyah. Ada ayat yang turun di waktu malam, namanya ayat Lailiyah. Lah, inna a'tainakal kautsar itu termasuk turunnya pada waktu malam dan Rasulullah sedang tidur. Yang nahariyah contohnya apa? Wadduha. Makanya ibu kalau sholat duha usahakan jam 9. Ini jam berapa ini? Usahakan jam 9 tepat. Karena itulah turunnya surat Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ayat nahariyah, yaitu ayat yang turun di waktu duha. Baca suratnya itu. Ya, itu supaya tepat. Tuh kalau surat duha usahakan nih jam 9 ya. Pas jam 9 berhenti. Ya, sholat duha dulu kalau lagi di dapur. Ini pas. Itu namanya ayat nahriyah. Ada ayat yang lailiyah, ayat sitaiyah. Ya, ada surat sitaiyah. Artinya ada surat-surat yang turun pada waktu sita. Sita itu kemarau. Ada saifiyah. Ada ayat yang turun pada waktu rendang. Ada yang kemarau, ada yang rendang, itu macam-macam itu. Itu kalau mempelajari namanya ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Nanti ada lagi. Nah ini masuk kepada ini. Jadi sifatnya Nabi Muhammad adalah sama dengan manusia. Bedanya kalau dia tidur, matanya tidak tidur. Terus Rasulullah tidak pernah mimpi keluar mani. Para nabi tidak pernah mimpi. Terus nguap juga enggak. Ini pada nguap enggak? Kalau nguap mulu nggak bisa jadi nabi nih. Nguap mulu nggak ada ya. Inilah bedanya sifatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sifat jaiz sama. Makanya disebut basariyah. Basariyah artinya apa? Manusia. Ada lagi yang menyebut al-insan. Al-insan juga manusia. Bedanya apa? Kalau basariyah manusia, tapi lebih cenderung kepada fisik. Makanya Nabi yang paling ganteng di dunia adalah Nabi Muhammad. Cuma yang diperlihatkan di dunia ini, yang ditenarkan adalah Nabi Yusuf. Tapi sebenarnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu dikumpulkan untuk seluruhnya. Itu yang paling ganteng sebenarnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Yusuf dia juga ganteng. Berarti sifat fisiknya Nabi itu nggak ada yang nggak ganteng. Semuanya ganteng itu para nabi. Ya, gagah ganteng. Apalagi kalau lihat fisiknya Rasulullah, ya sudah nggak kebayang ini ya. Jadi Rasulullah tadi dzunah ihtilam li annahu min tala'ubus syaitan. Sesungguhnya orang yang mimpi keluar mani itu adalah sedang dimainkan oleh setan. Itu tandanya orang yang jorok. Tandanya orang pikirannya lagi ngeres. Pernah, Bu? Pernah mimpi pacaran pernah? Nah, itu berarti hatinya lagi kotor. Kalau hatinya lagi suci, hatinya lagi bersih. Contoh mimpi dengan para ulama. Bu, pernah mimpi nggak ketemu dengan Kiai Zainuddin MZ?
Itu orang terkenal. Masa nggak pernah mimpi kebangetan itu? Orang terkenal di Indonesia pernah mimpi nggak? Sekarang yang lagi tenar, Ustadz Adi Hidayat pernah mimpi nggak? Waduh, kotor ini. Ustadz Abdul Somad pernah mimpi nggak? Ustadz Ahmad Mustafa pernah mimpi nggak? Wah, ini kotor sebenarnya. Wah. Wah. Ciri-ciri orang yang hatinya lagi suci itu mimpinya seperti itu, Bu. Mimpi ketemu dengan orang-orang yang soleh, mimpi ketemu dengan orang yang ahli ibadah, mimpi ketemu dengan orang yang ahli tahajud. Ya, jangan sampai mimpi dikejar-kejar monyet. Masih itu. Nah, itu adalah sifat jaiz yang boleh dimiliki oleh Rasulullah. Dari Rasulullah ya makan, ya minum, ya ke pasar, ya dagang, ya jual beli, sama dengan manusia. Tapi Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat beda. Kalau para malaikat itu beda. Makanya ini. Yang kedua, ismatul amya wa rasulih alaihi salatu wassalam. Yajibu ala kulli mukallafin ayatakita annal amya wa rasul alaihi salatu wassalam maksununa kama anal malaika maksununa fihim munazzahuna anil wuqu'u fil ma'asi. Yang kedua, yang wajib diketahui bagi orang muslim, ibu-ibu nih ya, ini belajar akidah ini supaya paham. Tadi adalah sifat jaiz bagi para nabi. Yang kedua, bahwa para nabi itu dijaga oleh Allah. Ini bedanya. Para nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi orang mukallaf ayatakidal anbiya, untuk mengetahui para nabi. Maksununa kama anal malaikat maksununa fihim munazzawanil wuqu'u fil ma'siyah. Para nabi, Bu, tidak pernah melakukan dosa. Nah, ini bedanya. Sifat basariahnya tadi sama kan? Punya tangan, punya mulut, punya kaki, ya makan, ya minum, ya ke pasar, ya bertani dan sebagainya. Tapi bedanya, para nabi tidak pernah melakukan maksiat. Coba, Bu, siapa yang ibu-ibu belum pernah berbuat dosa? Mana? Yang belum pernah berbuat dosa, ada nggak? Sini, sebelah sini. Nggak bisa jadi nabi ini. Jadi kama anal malaikat juga nggak maksiat. Ini bedanya apa? Malaikat itu tidak maksiat. Makanya para malaikat yang dibacanya apa? Tasbihul malaikat. Ini sebelum selesai tulis dulu tasbih malaikat. Ini amalan. Subhanallah. Tulis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ulangi ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca bareng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ulangi lagi. Subhanallah
bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ada sahabat yang susah hidupnya. Ada sahabat yang susah hidupnya mendatangi kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku sungguh dalam keadaan sulit, ekonomi susah, dagang susah, ini bangkrut, ini bangkrut. Mengadu kepada Rasulullah, adakah sesuatu yang bisa aku baca? Maka Rasulullah menjelaskan, bacalah, apakah kamu tidak tahu yang namanya tasbihul malaikat? Tasbihnya malaikat yaitu yang tadi saya baca, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca, ya, bacanya kapan? Setelah azan subuh, sebelum melakukan sholat subuh, ya. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Yang dagangannya akan diberikan laris oleh Allah. Yang belum dibukakan ekonominya dibukakan oleh Allah. Yang lagi dalam kesulitan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Lah ini yang dimaksud dengan tasbihnya para malaikat. Silahkan diamalkan, karena para malaikat tidak pernah maksiat, hanya membaca tasbih. Sedangkan para nabi, para rasul juga tidak pernah maksiat. Ini yang wajib kita ketahui. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan, tapi itu amalan, silahkan jalankan, asal terus menerus, insya Allah Allah kabulkan segala cita-citanya. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'aman yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamd. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma atif baina qulubihim waslih dzata bainihim wansurna ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma saddid samlahum, Allahumma farriq jamahum, Allahumma aqlil adadahum. Allahumma najina minal qaumidz zalimin wa najina minal qaumil kafirin wa najina minal qaumil mufsidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya cukup sekian. Wallahu yahdi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.